Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Roza Agustini Tias dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pivotal response training pada anak autis. Nah, sebelum itu, teman-teman, pernahkah kalian membayangkan sebuah terapi yang tidak terasa seperti terapi, melainkan seperti waktu bermain yang sangat seru? Nah, itulah yang disebut dengan pivotal response training atau biasa disebut PRT. Nah, pivotal response training sendiri itu adalah metode yang menggabungkan kekuatan ilmiah ABA. Nah, yang disebut ABA ini adalah Applied Behavior Analysis atau analisis perilaku terapan. Nah, melalui ABA dengan kelembutan pendekatan perkembangan alami, prinsip utamanya bukan memaksa anak masuk ke dunia kita, tetapi kita yang masuk ke dunia anak untuk menjemput potensi mereka. Mungkin teman-teman bertanya kenapa namanya itu menjadi pivotal, karena dalam mesin itu pivotal adalah poros. Daripada kita lelah memutar ratusan roda gigi kecil, atau biasanya kita misalnya mengajarkan ribuan kata satu persatu. Nah, PRT ini dia hanya fokus memutar 4 roda gigi utama. Nah, jika 4 poros ini bergerak, maka seluruh aspek perkembangan anak, mulai dari bicara, sosial, hingga akademik, akan ikut berputar secara otomatis. Nah, si anak ini bisa melakukan interaksi sosial kepada teman-temannya, secara umum kepada teman sebayanya. Itulah efisiensi dari pivotal response training, yang dimana kita itu bekerja pada akar masalah, bukan hanya pada gejalanya. Nah, apa saja 4 poros itu? Dalam pivotal response training terdapat 4 poros utama atau yang biasa disebut pivotal areas. Mengapa disebut poros? Karena jika kita berhasil menyentuh satu titik ini, maka area perkembangan lainnya akan ikut bergerak secara otomatis. Nah, yang pertama itu ada motivasi. Motivasinya ini bisa jadi kayak bahan bakarnya dalam suatu kendaraan tersebut, yang dimana kita bisa membayangkan bahwa motivasi ini adalah mesin dari seluruh proses belajar. Kita tidak memaksa anak autis tersebut untuk masuk ke dunia kita, melainkan kita yang masuk ke dunia mereka. Contoh nyatanya itu bisa terjadi jika anak sedang ingin bermain mobil-mobilan, kita gunakan mobil itu sebagai sarana belajar. Dengan memberikan pilihan dan penguatan natural, anak akan merasa belajar itu menyenangkan, bukan beban. Nah, kalau si anak itu bisa langsung mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui proses pembelajaran tersebut, maka anak bisa lebih semangat untuk belajar. Nah, yang kedua itu ada respon terhadap berbagai isyarat atau yang biasa disebut multiple choice, yang dimana seringkali itu anak-anak hanya fokus pada satu hal atau satu detail kecil. Di poros ini, kita melatih mereka melihat gambaran besarnya. Yang intinya itu, kita melatih anak mengenali lebih dari satu ciri benda. Nah, contohnya itu seperti pulpen. Nah, pulpen ini kita mengajarkan kepada anak autis bahwa pulpen ini cirinya dia untuk menulis. Terus yang kedua, kita bisa mengenalkan contohnya buku. Buku ini tempat untuk kita menggambarkan sesuatu atau sebagai medianya. Dan contohnya itu bisa semisal nih, kita menyuruh anak tersebut untuk mengambil bola. Kita juga bisa mengajarkan anak untuk mengenali bola tersebut. Misalnya bolanya itu besar, terus warnanya merah. Nah, kita bisa mengenalkan sesuatu tersebut kepada anak autis. Tujuan dari multiple choice ini
itu agar anak tidak terjebak pada satu stimulus, melainkan dia itu mampu memproses informasi yang lebih kompleks di lingkungan mereka. Yang ketiga itu ada inisiasi sosial atau mengambil langkah pertama. Nah, ini itu adalah kunci kemandirian dalam berkomunikasi. Kita tidak ingin anak hanya bicara kalau ditanya atau diminta. Intinya itu, kita mendorong anak untuk menjadi pihak yang mendatangi kita duluan untuk memulai interaksi. Karena kebanyakan anak autis itu, dia kalau disuruh baru dia mau untuk melakukannya. Tetapi di kebanyakan dari anak autis itu tidak mau memulai interaksi duluan. Bentuknya itu bisa berupa mengajukan pertanyaan seperti apa yang kamu lakukan, terus meminta bantuan, atau sekedar menunjukkan sesuatu yang menarik bagi mereka. Ini adalah fondasi dan kepercayaan diri sosialnya. Jadi si anak autis ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dan fondasi sosialnya. Terus yang keempat itu ada pengaturan diri atau self-management, yang dimana poros terakhir ini adalah tentang kemandirian emosi dan perilaku mereka. Yang intinya itu agar anak mampu mengelola emosinya sendiri tanpa harus terus-menerus diingatkan atau ditenangkan oleh orang dewasa. Karena kalau anak autis itu kebanyakan dia itu suka tantrum. Nah, bagaimana cara kita untuk membangun komunikasi mereka di depan umum atau di depan banyak orang? Manfaatnya itu bisa membuat anak belajar mengenali kapan mereka merasa kewalahan dan tahu apa yang harus dilakukan untuk menenangkan diri. Ini sangat krusial agar mereka bisa berfungsi dengan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat luas. Itulah tadi presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah prinsip dasar dan urutan perkembangan. Jadi PRT itu tidak dapat bekerja secara acak, yang dimana kita yang bisa menghargai tahapan perkembangan. Kita juga tidak akan mengajarkan anak bermain peran atau bersosialisasi rumit jika kemampuan dasarnya itu belum ada. Serta salah satu prasyarat utama adalah joination, yang dimana kita dapat memberikan perhatian bersama. Sebelum anak tersebut itu bisa belajar kata-kata, dia tuh harus dapat menatap mata kita dan melihat benda yang sama secara bersamaan. Dan juga itu bisa memastikan fondasi itu kokoh terlebih dahulu agar pembelajaran selanjutnya itu tidak runtuh di tengah jalan. Selanjutnya ada tujuan serta dampak, yang dimana apa yang kita capai melalui PRT tersebut. Berdasarkan penelitian Dougherty dan Johnson, hasilnya itu dapat mencakup yang pertama ada di aspek komunikasi, yang dimana dari suara sederhana menjadi bahasa yang kompleks, dan selanjutnya ada dari perilaku, yang dimana perilaku ini dapat mengurangi perilaku mengamuk, misalnya seperti tantrum, karena anak ini kini mempunyai cara untuk mengungkapkan keinginannya. Dan yang ketiga ada akademik dan empati, yang dimana anak ini harus bisa lebih siap di sekolah karena mereka tuh punya motivasi internal, bukan karena takut atau sekedar mengajar hadiah biskuit. Dan kata terakhir ada penutup serta kesimpulan. Sebagai penutup, PRT ini tuh mengajarkan kita bahwa belajar itu tidak harus kaku. Dengan mengikuti minat anak dan memberikan penguatan yang alami, kita tuh dapat memberikan mereka kunci yang membuka pintu di dunia mereka sendiri.